Pekan ke-17 BRI Liga 1 2023-2024 sudah usai. Artinya, putaran pertama kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Indonesia ini sudah tuntas. Namun, ada sejumlah catatan menarik pada paruh pertama BRI Liga 1 2023-2024, salah satunya adalah catatan yang ditorehkan Arema FC. Klub yang saat ini masih berjuang lepas dari zona degradasi tersebut, menjadi tim yang paling banyak dapat hadiah penalti. Tercatat sudah ada 6 hadiah penalti yang mereka dapatkan sejauh ini. Setengah lusin kesempatan ini sukses dimanfaatkan dengan baik oleh algojo tim tersebut untuk membobol gawang lawan. Pelatih Arema FC, Fernando Valente, pernah menyinggung soal banyaknya penalti yang mereka dapat ini. Menurutnya, hal ini tak lepas dari upaya anak asuhnya menciptakan peluang-peluang berkualitas. Semakin tinggi kualitas peluang mereka, semakin tinggi peluang mereka mencetak gol. Di sisi lain, semakin tinggi peluang mereka, semakin keras juga mereka memaksa pemain bertahan lawan untuk melakukan pelanggaran, yang kerap berbuah sepakan bebas atau bahkan penalti. Selain penalti Arema, ada sejumlah statistik menarik lain yang dicatatkan pada putaran pertama BRI Liga 1 2023-2024. Pada laga penutup putaran pertama, Arema FC selamat dari kekalahan. Mereka sukses menahan imbang Madura United dengan skor 1-1. Gol penyama kedudukan Arema FC ini merupakan buah dari sepakan penalti. Penalti Arema FC pada laga kontra Madura United ini merupakan yang ke-6 dalam 17 laga mereka. Catatan tersebut menjadikan Arema FC sebagai tim yang paling banyak mendapat hadiah penalti dari wasit. Yang menarik, dari 6 penalti Arema pada putaran pertama ini, seluruhnya diambil Gustavo Almeida. Pemain asal Brasil ini sukses menjalankan tugasnya dengan baik, dan mencetak 6 gol dari 6 kesempatan. Dengan tambahan setengah lusin gol dari titik putih, Gustavo memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di BRI Liga 1 2023-2024 sejauh ini. Fernando Valente sebagai pelatih Arema ungkap, betapa dirindukannya Aremania dalam laga kandang di Liga 1 2023-2024. Menurutnya, sepinya tribun Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi performa Arema sejauh ini. Sebuah fakta miris mengungkapkan, jika hanya 1.482 lembar tiket yang terjual dalam 9 laga kandang Arema selama putaran pertama, artinya rata-rata cuma ada 164 penonton yang hadir dalam setiap laga. Menurut Fernando, kehadiran Aremania sangat dibutuhkan para penggawa Arema, khususnya untuk meningkatkan motivasi di lapangan, apalagi saat ini skuad Singoedan tengah dalam upaya bangkit untuk lolos dari zona degradasi. Tak seperti klub lain, kita gak punya banyak supporter di stadion. Kita tahu kehadiran mereka sangat penting, saat kita bermain melawan Persebaya Surabaya, dan PSM Makassar dengan dukungan penuh supporternya. Jujur yang seperti itu membuat saya senang, kata Fernando. Tidak adanya Aremania di tribun stadion, hanya salah satu faktor yang memengaruhi performa Arema musim ini, masih ada banyak faktor lain yang turut berperan. Sampai pekan 17, Arema masih berada di peringkat 16, posisi teratas di zona merah. Sepanjang putaran pertama, Arema cuma bisa mengumpulkan 14 poin dari 3 kali menang, 5 kali imbang, dan 9 kali kalah. Kita harus pahami masalah apa saja yang dihadapi Arema saat ini. Setiap pekan kami ada perjalanan, kadang itu membuat kita gak punya kondisi terbaik untuk berlatih. Selain itu kita punya banyak pemain muda di tim, pungkasnya. Sementara itu, Arema FC kembali mengubah komposisi pemain mereka di tengah musim BRI Liga 1 2023-2024. Kali ini, klub berlogo singa mengepal tersebut melepas 2 pemain mereka ke klub Liga 2. 2 pemain yang dilepas Arema FC kali ini adalah Hamdi Sula dan Samsudin. Sula dipinjamkan ke PSMS Medan, sementara Samsudin dipinjamkan ke Persikap Kabupaten Bandung. Kami sudah melakukan diskusi dengan pelatih. 2 pemain yakni Hamdi Sula dan Samsudin dipinjamkan, kata manajer Arema FC, Wibi Dwi Andrias, pada Selasa tanggal 31 Oktober. Untuk Hamdi akan ke PSMS, sedangkan Samsudin ke Persikap, sambungnya. Menit bermain kedua pemain tersebut bersama Arema FC musim ini memang tak terlalu banyak. Sula hanya bermain 462 menit dalam 7 pertandingan, bahkan, dalam 3 laga terakhir, namanya tak ada dalam daftar susunan pemain Arema FC. Sementara, menit bermain Samsudin justru lebih sedikit lagi, ia hanya bermain 241 menit dalam 5 pertandingan. Menit bermain inilah yang menjadi alasan
Kedua pemain tersebut memilih meninggalkan Arema FC pada tengah musim ini. Sula dan Samsudin bertekad untuk mencari menit bermain, yang tak mereka dapati di Arema FC. Wibi sendiri optimistis, kedua pemain tersebut bisa mendapat yang mereka cari. Pasalnya, menurut pengusaha asal kota Malang ini, Sula dan Samsudin merupakan pemain-pemain berkualitas. Mereka memiliki potensi, semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnya, tandas Wibi Dwi Andreas.